Kasihmu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajahmu. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan. Shalom Jemaat Tuhan Blessing Community. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa supaya setiap kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Memang hari-hari ini adalah masa yang sulit, tetapi kita percaya bahwa Allah kita tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Mari kita dengar kesaksian saudara kita. Dalam situasi yang serba sulit ini, banyak orang kehilangan penghasilan, bahkan kehilangan pekerjaan karena wabah COVID-19 ini. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, izinkan saya untuk saya mengalami pemeliharaan Tuhan dan pembelaan Tuhan di dalam situasi yang serba sulit ini. So, kurang lebih 2 minggu yang lalu, saya mendapat tawaran untuk membuat kue kering sebanyak 50 toples. Dan saya langsung saya terima tawaran itu. Walaupun saya belum tahu gimana cara bikin kue itu, ya saya pikir bisa nggak bisa urusan belakangan. Yang penting saya ambil dulu tawaran itu. Lalu saya juga berencana untuk menambah lagi jumlah penjualan saya dengan cara memasarkan lewat media online dan juga menawarkan kepada teman-teman yang lain. Tapi belum sempat saya memasarkan secara online maupun memasarkan secara langsung kepada teman-teman saya terpaksa harus menutup penjualan pemasaran saya. Bukan karena saya nggak bisa bikin kuenya, bukan saya nggak mampu, tapi karena Tuhan membuat saya tercengang. Why? Tuhan, saya pikir lewat pemasaran secara online ataupun saya tawarkan pada teman-teman, saya bisa nambah penjualan ya paling tidak 10-20 toples lagi. Bagi saya itu lumayan lah saya pikir. Tapi ternyata Tuhan membuat sesuatu yang beda. Tuhan melipat gandakan orderan saya menjadi hampir 8 kali lipat. 7 kali lipat lebih. Ya dari 50, kurang lebih dari 1 minggu dapat orderan 370, kurang lebih 370 lebih toples kue kering. Wow, saya sampai tercengang waktu saya tahu hal ini. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan Engkau luar biasa. Saya sampai gak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bisa bilang, Tuhan terima kasih. Apa yang gak pernah saya pikirkan, Tuhan sediakan buat saya. Tuhan kerjakan perkara yang ajaib buat hidup saya. Saya mengucapkan selamat bagi saudara yang menyelesaikan perjanjian baru di minggu ini. Tanggal 12 Juni kita akan mulai dengan perjanjian lama. Saudara, perjanjian lama berisi karya-karya Allah, perbuatan Allah yang luar biasa di masa lampau. Kita dapat mengambil prinsip-prinsip kehidupan di dalamnya dan menerapkannya di hari ini. Ayo bersama baca Alkitab. 2 pasal sehari akan mengubah kehidupan Anda. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini?
Saya percaya setiap kita boleh ada dalam pemeliharaan yang luar biasa. Senang berjumpa kembali di ibadah online service GPKDI Blessing Community hari ini. Mari terus siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami percaya hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kamu boleh ada hari ini karena kebesaran. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Bersembah Tuhan lebih lagi. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Bersembah Tuhan, katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, kami terima hari ini. Tanpa kemurahan-Mu, tanpa kebesaran-Mu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Yesus,
sangat baik, teramat, terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat, terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh ya, tanpa kemurahan-Mu Bapa, tanpa kebesaran-Mu, kami tak mampu, tak sanggup tanpa-Mu. Haleluya. Oh ya Bapa, haleluya. Yesus, semua karena kemurahan-Mu, karena kebesaran-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus. Amin. Semua karena kemurahan-Mu yang besar Tuhan, melingkupi setiap kami. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Kau berikan buat setiap kami. Kami rindu sebentar buat kasih-Mu menguasai dan bertata atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang ajaib, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Kasih Yesus yang luar biasa melingkupi setiap kita. Sama-sama jemaat Tuhan naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita, tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Sekali lagi sama-sama. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita, tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Ya, lihat wajah-Mu, Kau lihat wajahku, ada sukacita. Pandang wajah-Mu, Kau pandang wajahku, ada kemuliaan Allah. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita, tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Sama-sama ya jemaat Tuhan. Lihat wajah-Mu, Kau lihat wajahku, ada sukacita. Pandang wajah-Mu, Kau pandang wajahku, ada kemuliaan Allah. Haleluya. Lihat wajah-Mu, Kau lihat wajahku, ada sukacita. Pandang wajah-Mu, Kau pandang wajahku, ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah. Haleluya. Kemuliaannya bertata atas tempat ini. Saya bersyukur Bapak, luar biasa. Sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan, yang lebih lagi di hadapan Tuhan. Bertahtalah Tuhan lebih lagi. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan.
kehidupan yang sanggup menyelamatkan segala jalan kebenaran. Bersemuanya sembah Tuhan, angkat tanganmu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Semuanya datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Kau satu-satunya pemilik kehidupan setiap kami, Tuhan. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Amin. Naikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dikatakan. Great is our God, great is our God. Haleluya. Bertahtalah Tuhan atas seluruh bumi. Haleluya. Luar biasa Engkau Yesus. Rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Tuhan kita besar, Tuhan kita yang bertata atas setiap kita. Amin. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Terima kasih Roh Kudus. Kemanakah aku dapat
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sembah Dia lebih lagi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh indah. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharganya Engkau Tuhan, dan berharga. Mari sama-sama muliakan tanganmu, sembah Dia. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan. Amin. Mau rasakan kebesaran-Mu Tuhan. Mau rasakan keindahan-Mu yang tak terselami Bosnya. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku,
kasih-Mu Yesus. Tidak bisa lari dari kasih-Mu yang besar Tuhan. Yesus sungguh besar. Amin. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bersyukur buat hari ini Tuhan. Berkati sebentar buat kebenaran-Mu diberitakan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Urapi dan sampaikan hikmat-Mu yang luar biasa buat setiap kami mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara walaupun masih dalam ibadah online. Damai sejahtera dan kasih karunia Allah selalu menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara, hari ini mari kita mulai firman Tuhan dengan langsung membaca ayatnya terlebih dahulu. Yuk kita baca sama-sama saudara. Katakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Amin. Saudara, kalau saudara perhatikan dengan baik di dalam firman Tuhan, Tuhan kita sangat suka menggunakan ilustrasi tumbuh-tumbuhan. Saya senang dengan kata tumbuh-tumbuhan saudara, karena akar katanya adalah tumbuh. Dan coba kalau saudara perhatikan pertumbuhan dari bayi menjadi anak, pertumbuhan sebuah kota yang tadi mirip kota kecil atau desa, kemudian menjadi kota modern, atau pertumbuhan sebuah usaha dan lain sebagainya, pasti akan menimbulkan decak kagum saudara-saudara sekalian. Dan memang itu seharusnya saudara mengenai pertumbuhan. Tapi hari ini saya mau ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak mau cuman kekaguman terjadi karena saudara melihat hal-hal yang sifatnya jasmani. Tapi Tuhan juga mau saudara melihat bagaimana hal-hal mengagumkan terjadi karena pertumbuhan rohani saudara. Itulah sebabnya kenapa ayat tadi saya ajak saudara untuk baca lagi saudara. Karena di situ saudara melihat bahwa Tuhan mau kita bertumbuh. Mari kita lihat sekali lagi ayat tersebut saudara. Dikatakan orang benar akan bertunas. Bertunas itu bertumbuh, arti sederhananya saudara. Dan kalau saudara perhatikan lagi katanya seperti pohon korma. Saudara, pohon korma adalah jenis pohon yang hanya tumbuh di daerah padang gurun pada awalnya saudara. Walaupun sekarang sedang dibudidayakan di daerah bukan padang gurun. Jadi Tuhan mau ingatkan saudara, pertumbuhan itu mengagumkan. Sekalipun kondisi menyebabkan saudara tidak bisa bertumbuh, tapi oleh karena Tuhan mau dan memampukan saudara, saudara bisa bertumbuh. Sekalipun kondisinya tidak menunjukkan saudara bisa bertumbuh. Dan yang kedua tadi seperti pohon aras dikatakan saudara. Pohon aras itu menurut informasi yang saya dapat, tadinya hanya sebuah biji saudara. Tapi dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang tingginya 20 meteran. Bahkan saudara, ada yang mencapai 40 meteran. Nah kalau saudara mau bayangkan, lihatlah gedung yang bertingkat 15. Itu biasanya sekitar 40 meter saudara. Luar biasa. Tuhan ingin pertumbuhan kita luar biasa. Dan Tuhan mau kita mengalami hal-hal yang mengagumkan karena bertumbuh. Makanya hari ini saudara, saya mau mengajak saudara. Memang situasi seolah-olah membuat kita tidak bisa bertumbuh. Saudara tidak bisa banyak keluar. Kelihatannya terbatas. Mungkin juga sebagian pelayan tidak bisa terlibat dalam pelayanan. Tapi sekali lagi saudara, Tuhan mau saudara bertumbuh. Dan Tuhan pasti mampukan saudara bertumbuh.
Itulah sebabnya hari ini lewat firman Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua. Atau yang belum tahu, saudara, Tuhan mau memberitahukan kepada saudara semua bahwa kalau kita mau bertumbuh saudara, kita akan mengalami hal ini. Dan inilah tema firman Tuhan hari ini saudara. Boleh katakan sama-sama dengan saya, hal-hal mengagumkan dari pertumbuhan rohani. Sekali lagi saudara, hal-hal mengagumkan dari pertumbuhan rohani. Coba lihat sebentar gambarnya saudara. Saya yakin saudara pernah lihat gambar ini. Dan memang Tuhan memakai ini saudara dalam bertumbuh. Yaitu proses metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Ulatnya tidak menarik perhatian. Tapi begitu menjadi kupu-kupu, dia menjadi hal yang mengagumkan. Nah, ini juga yang Tuhan mau kita alami saudara. Kalau kita bertumbuh, ada hal-hal yang mengagumkan. Saya diberikan kata-kata mutiara, nanti saya akan post di IG Blessing Community supaya saudara bisa ikutin lagi saudara. Pertumbuhan akan menghasilkan hal-hal yang membuat saudara terkagum-kagum akan Tuhan. Dan hidupmu penuh dengan hal mengagumkan. Saudara, kalau kita mau bertumbuh, saudara akan semakin kagum sama Tuhan. Dan ini penting saudara, supaya kita tidak kehilangan iman, supaya kita tidak goyah. Mari kita mau alami semakin kagum dengan Tuhan. Dan bagaimana semakin kagum dengan Tuhan saudara, kalau kita bertumbuh. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara kagum akan Tuhan. Dan yang tidak kalah penting saudara, saudara akan melihat juga bagaimana hidup saudara dibuat mengagumkan oleh Tuhan. Mari hari ini saudara, saya mau mengajak saudara-saudara sekalian. Mari kita alami pertumbuhan. Dan biarlah hari ini dengan kita membahas 5 hal yang mengagumkan dalam pertumbuhan. Saudara terus bersemangat untuk mengalami pertumbuhan. Nah saudara, apa 5 hal yang mengagumkan itu saudara? Kita mau lihat dari lambang yang diberikan 2 pohon yang tadi disebut dalam ayat firman Tuhan. Yang pertama, mari kita mau lihat sama-sama saudara. Saudara dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nah pohon korma saudara, itu saudara bisa lihat dia tumbuh di daerah padang gurun. Melambangkan 3 hal. Kekuatan, kesetiaan, dan kebajikan. Dan nanti saudara akan lihat betapa ini hal mengagumkan saudara. Saudara akan membuat diri saudara akan bangga akan Tuhan. Tapi belum selesai saudara, masih ada satu lagi. Mari kita lihat satu lagi saudara, dikatakan pohon aras. Itu gambar pohon aras saudara. Pohon aras itu lambang 3 hal juga saudara. Ada satu yang sama dengan pohon korma, yaitu yang pertama kekuatan. Tapi selain kekuatan dia memberikan ketabahan dan daya tahan. Amin saudara. Saudara, 5 hal yang mengagumkan kalau saya boleh rangkumkan kepada saudara-saudara. Kalau saudara bertumbuh, saudara akan mengalami 5 hal yang mengagumkan ini. Mari kita lihat sekali lagi PowerPoint-nya saudara. Katakan sama-sama dengan saya saudara, supaya saudara termotivasi sehabis firman Tuhan ini. Saudara mau bertumbuh terus, katakan sama-sama dengan saya. Hal-hal mengagumkan dari pertumbuhan rohani. Menjadi kuat, setia, bajik, tabah, dan mempunyai daya tahan. Amin saudara. Saudara, kalau kita mau bertumbuh, kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi setia. Kita akan menjadi bajik. Kita akan menjadi tabah dan mempunyai daya tahan. Saya mau jelaskan 5 hal ini. Bagaimana ini akan menjadi hal yang mengagumkan dalam kehidupan saudara-saudara. Sehingga saudara mau bertumbuh terus. Yang pertama saudara, yuk katakan sama-sama menjadi kuat. Dan kita baca ayatnya saudara untuk menemukan Tuhan mau kita menjadi kuat seperti apa saudara ya. Mari kita baca sama-sama ayatnya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara, firman Tuhan mengatakan, kalau saudara mau jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya orang-orang yang terus mau mengandalkan Tuhan. Saudara, berarti saudara itu sedang bertumbuh kalau saudara mau mengandalkan Tuhan. Dikatakan saudara akan seumpama Raja Wali yang naik terbang. Saya yakin saudara, sebagian saudara minimal pernah mendengar saya menjelaskan.
Saudara, Raja Wali adalah seekor burung yang satu-satunya bisa terbang di tengah-tengah angin badai yang menyerang. Kalau burung lain langsung tidak berani terbang, saudara. Tapi dia tetap bisa terbang, memanfaatkan angin badai itu untuk terbang semakin tinggi. Itulah hal yang mengagumkan dengan kekuatan Tuhan. Kalau saudara terus mau bertumbuh, saudara akan kuat seperti Raja Wali, saudara. Dan saudara akan alami walaupun ada badai tantangan, saudara tetap terus bisa bertumbuh. Alami itu, saudara. Tidak ada persoalan yang bisa menghancurkan saudara. Tapi persoalan, tantangan, penderitaan itu menjadi batu pijakan untuk saudara melompat semakin bertumbuh serupa Kristus. Dengan apa, saudara? Dengan saudara mengalami menjadi kuat karena saudara mau bertumbuh. Dan dalam ayat ini juga boleh kita lihat sekali lagi, saudara, dikatakan bahwa bukan saja akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi, saudara, tapi dikatakan saudara akan seperti orang yang berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ini maksudnya apa, saudara? Kita mau lihat poin yang kedua langsung, saudara ya. Ini artinya, saudara, saudara akan bertumbuh dengan baik sehingga saudara mempunyai daya tahan. Amin, saudara. Betul, mempunyai daya tahan. Saudara, daya tahan ini kalau saya boleh berikan definisinya, kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Kemampuan bertahan dari segala pengaruh luar yang dapat merugikan. Saudara, jangan lupa, kita tidak pernah bisa mencegah situasi di luar kita terjadi. Karena kita tidak punya kendali, saudara. Kita tidak punya kendali pandemi ini menyerang. Kita tidak punya kendali kalau ada orang bermaksud jahat sama kita. Kita tidak punya kendali, saudara. Tapi kata firman Tuhan, saudara bisa punya kemampuan bertahan. Artinya tidak mengizinkan hal yang terjadi itu merusak atau menghancurkan saudara. Makanya kita bisa lihat, saudara, ada anak Tuhan. Kemarin saya diberkati, saudara, ya. Tepatnya beberapa hari yang lalu sih, seorang teman saya mengirim sebuah lagu, saudara. Tapi lagu itu justru diciptakan oleh istri daripada teman saya, saudara. Dan lagu itu ciptakan sementara dia bergumul dengan penyakit kankernya. Ada orang bergumul dengan penyakit kanker, menyerah. Ada orang saya tahu, saya dengar sendiri, dia malah minta, biar cepat mati dah, saudara. Dia menyerah dengan penyakit kankernya. Tapi saudara, kalau orang yang mempunyai daya tahan dari Tuhan, seperti istri dari teman-temannya saya, justru dia menciptakan sebuah lagu yang sangat menguatkan, meneguhkan, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia tahu, sekalipun penyakitnya belum disembuhkan, tapi dia tetap boleh bertahan dalam imannya. Karena dia bertumbuh rohaninya dalam Tuhan. Saya yakin saudara ingat ayat terkenal ini, tapi saya tidak akan tampilkan. Karena udah beberapa kali saya tampilkan dalam khotbah saya hari-hari ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, Filipi 4 ayat 13. Saya percaya orang Kristen itu mempunyai daya tahan kalau dia mau bertumbuh, saudara. Apapun yang dia hadapi, dia bisa hadapi dan dia tidak menyerah. Satu lagi, saudara, berhubungan dengan daya tahan adalah definisinya kemampuan untuk tahan uji. Saya percaya, saudara, kalau beberapa waktu yang lalu kita baru menyelesaikan kitab Yakobus dalam pembacaan Alkitab kita. Tuhan bilang, hitunglah sebagai kebahagiaan bila engkau menghadapi berbagai pencobaan. Tapi saya mau jelaskan sedikit, saudara, karena di bawah ada pencobaan yang jangan kita alami. Sebetulnya dalam bahasa aslinya itu dua kata berbeda. Pencobaan yang kita harus hindari namanya temptation. Saya nggak mau bahas ini, saudara. Tapi pencobaan yang kita bisa hadapi namanya trial atau ujian, saudara. Dan saudara, inilah salah satu daya tahan. Kalau saudara harus menghadapi trial, saudara harus mengalami ujian, saudara mengalami sakit karena ujian, saudara mengalami ditipu orang karena ujian, saudara mengalami pandemi ini karena ujian, Tuhan akan mampukan saudara terus bertumbuh, saudara. Makanya hari ini terus saudara mau bertumbuh. Karena hal yang mengagumkan. Pertama tadi saya sudah katakan, kita akan menjadi kuat dalam Tuhan. Yang kedua, kita mempunyai daya tahan, saudara. Tapi masih ada 3 lagi yang pasti akan membuat saudara terkagum-kagum.
Mari kita lihat yang ketiga, saudara. Katakan sama-sama dengan saya, menjadi setia. Amin, saudara. Saudara, yang ketiga adalah kalau kita terus mau bertumbuh, saudara, saudara akan bertumbuh menjadi orang yang mau setia, saudara. Saudara akan tumbuh menjadi orang yang setia. Dan firman Tuhan mengatakan loh, saudara, ini sesuatu yang dicari-cari, ya. Saya tidak akan mengajak saudara membukanya, tapi Amsal 19 ayat 22 bagian A mengatakan sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Orang sangat senang melihat kesetiaan. Bahkan kita mendorong, saudara, ya, bertumbuhlah menjadi orang yang setia. Dan itu dahsyat, saudara. Saya akan buktikan bagaimana kalau saudara bertumbuh menjadi orang yang setia, saudara akan menjadi orang yang dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kenapa? Karena firman mengatakannya, saudara. Yuk kita baca sama-sama ayatnya, saudara. Katakan sama-sama dengan saya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kata firman Tuhan, kalau kita mau bertumbuh menjadi orang-orang yang setia, Tuhan tuh akan percayakan perkara-perkara yang besar. Dan memang kalau saudara mau flashback ya, dalam kehidupan saudara, bagaimana dari satu tingkat saudara naik ke tingkatan yang lain, ya. Tapi saudara, saya mau ingatkan ya, dipercayakan perkara besar sama Tuhan, jangan batasi dalam soal berkat keuangan saja, saudara. Saya percaya berkat keuangan Tuhan mau berikan. Tapi kalau kita mengukur hanya berkat keuangan, saudara, nanti orang-orang jahat yang uangnya banyak bisa bilang gini, kalau gitu saya juga udah jadi setia loh sama Tuhan loh. Kejahatan yang saya lakukan ini membuat saya makin kaya. Saudara, justru kalau kita mau ukur pertumbuhan kita adalah kita semakin mempunyai karakter-karakter yang tadi, saudara. Kuat, mempunyai daya tahan, dan menjadi setia, saudara. Dan kalau kita flashback tadi saya katakan, saudara akan lihat deh, bagaimana kok Tuhan mempercayakan hal-hal, dan salah satunya memang keuangan, saudara. Tapi karena saudara belajar setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau saya boleh flashback, saudara, ketika pertama kali saya belajar pelayanan, hampir 40 tahun yang lalu, saya bantu antar jemput anak-anak sekolah minggu aja. Kemudian saya mulai bisa memimpin pujian di anak-anak sekolah minggu. Akhirnya saya bisa mulai bercerita, memimpin pelayanan remaja dan selanjutnya. Tapi saya mau katakan saudara-saudara, karena saya belajar setia. Dalam bertumbuh itu perlu menjadi setia, saudara. Dan itu akan menimbulkan hal-hal yang mengagumkan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Mari saudara, alami menjadi setia dalam pertumbuhan rohani saudara. Dan masih ada selanjutnya, keempat yang tidak kalah pentingnya. Katakan sama-sama dengan saya, saudara, menjadi bajik. Saya langsung tuliskan definisinya, saudara. Saya senang definisinya, saudara ya. Dikatakan mempunyai nilai-nilai dan suka mendatangkan kebaikan. Saudara, bukankah ini hal yang kita rindukan, saudara? Dan mari kita baca ayatnya dulu, saudara, sebelum saya lanjutkan, saudara. Tuhan mau loh kita berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Kita baca ayatnya, saudara. Ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan. Perhatikan saudara, berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Kalau saudara mau bertumbuh, saya percaya saudara, saudara akan menjadi orang yang bajik. Orang yang hidupnya punya nilai-nilai, punya prinsip. Gak gampang kompromi, saudara. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting, saudara, suka mendatangkan kebaikan. Suka mendatangkan kebaikan. Saudara, bukankah itu jenis orang yang kita suka bergaul, saudara? Orang yang suka mendatangkan kebaikan. Walaupun dia mungkin menegur, tapi menegurnya untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun dia mungkin mendisiplinnya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, itulah hal yang mengagumkan akan terjadi dalam kehidupan saudara kalau saudara mau bertumbuh. Saudara akan menjadi orang yang bajik sehingga saudara punya nilai-nilai, dan apapun yang saudara kerjakan mendatangkan kebaikan kepada orang lain.
Makanya saudara, sebelum saya masuk yang terakhir, kita lihat sebuah ayat lagi. Makanya Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Ya, dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Saudara kalau mau baca lengkap dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat 7 atau 8, setelah dikatakan ayat yang kelima ini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, kalau sudah lihat di gambar, ya kita lihat di gambar sebentar saudara. Itu adalah tangga naik ya saudara ya. Kalau kita ini bertumbuh dalam iman Kristen kita. Dimulai yang pada dasar itu iman saudara. Tapi Tuhan bilang yang pertama-tama kita harus tambahkan setelah iman apa saudara? Kebajikan. Baru kita naik sampai kepada kasih agape. Jadi jelas saudara, kita harus bertambah dalam kebajikan. Dan kalau kita bertumbuh saudara, pasti kita bertambah dalam kebajikan. Apapun yang saudara lakukan, saudara akhirnya mempunyai orang yang punya prinsip, punya nilai-nilai. Dalam saudara mengelola keuangan saudara, dalam saudara membina rumah tangga saudara, di dalam saudara menjalankan bisnis saudara, dalam saudara bergaul dengan banyak orang, saudara mempunyai nilai-nilai. Saudara gak mau kompromi ketika orang mengajak saudara melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan sopan tapi berani saudara mengatakan, maaf saya tidak bisa lakukan. Kenapa saudara? Karena saudara menjadi orang yang bajik. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, biarlah ini boleh menambah saudara untuk terus rindu bertumbuh dengan baik. Karena kalau orang yang bertumbuh saudara, yang kelima akan menjadi apa saudara? Katakan sama-sama, menjadi tabah. Saya langsung berikan definisinya saudara ya, yang saya dapatkan. Yaitu boleh baca sama-sama saudara, keadaan kuat hati menghadapi bahaya dan berani. Keadaan kuat hati menghadapi bahaya dan berani. Mari kita baca ayatnya saudara. Ini ayat yang terakhir yang kita mau baca saudara. Boleh baca sama-sama dengan saya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Saudara, yang terakhir, setelah kita mengalami menjadi kuat, setelah kita mengalami kita mempunyai daya tahan, wow mengagumkan saudara ya. Setelah kita menjadi setia dan menjadi bajik, yang kelima kita akan menjadi tabah. Kita akan kuat hati kalau kita harus menghadapi bahaya karena kita ikut Tuhan. Saudara, Tuhan gak pernah menjanjikan kalau saudara ikut Tuhan tuh gak ada tantangan. Gak ada orang yang gak membenci saudara, gak ada saudara. Pasti saudara ada orang yang tidak suka sama kita justru karena kita percaya Tuhan. Tapi saudara kuat hati, gak mau undur. Dan saudara akan berani menghadapinya. Karena apa saudara? Karena saudara bertumbuh menjadi tabah. Dan tabah itu dicirikan 3 hal yang tadi kita baca. Boleh kita lihat sekali lagi ayatnya saudara. Ya, ada 3 hal. Saudara pasti bersukacitanya dalam pengharapan. Saudara waktu saudara punya sukacita, bukan karena harta yang banyak, bukan semuanya lancar. Tapi pengharapan kepada Yesus. Yang kedua saudara sabar dalam kesesakan. Artinya ketika hal yang menyesakan belum berlalu, saudara bilang tolong Tuhan, saya tetap kuat menjalani semuanya ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, bertekun dalam doa. Saudara-saudara, mari kita ingat saudara, pertumbuhan rohani itu pasti akan membuat saudara terkagum-kagum. Saya senang dengan sebuah lagu mengatakan, sebuah lagu lama saudara. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Saudara, mengiring Yesus gak pernah kecewa. Dan apa hal yang membuat saudara terkagum-kagum sehingga saudara tidak akan kecewa mengiring Yesus? Saudara melihat pertumbuhan saudara membuat saudara, ya saya mau ulangi 5 poin ini saudara sebagai penutup khotbah hari ini. Boleh katakan sama-sama, saudara melihat hal ini. Hal-hal mengagumkan dari pertumbuhan rohani. Saudara menjadi kuat, setia, bajik, tabah, dan mempunyai daya tahan. Kalau saudara sungguh-sungguh mengiring Tuhan, saudara tidak akan kecewa. Karena saudara lihat bagaimana saya menjadi semakin kuat loh. Saya tidak gampang dikalahkan dengan tantangan cobaan. Bahkan saya mengalahkan tantangan cobaan. Saya mempunyai daya tahan. Sementara saya menghadapi proses untuk kepada kemenangan, saya bukan menyerah. Malah tadi seperti istri dari teman-temannya saya. Dia malah menghasilkan lagu yang boleh menguatkan orang lain sementara dia masih bergumul dengan penyakit kankernya.
Dia boleh menjadi orang yang setia. Dan saudara, orang setia akan melihat hal-hal yang mengagumkan. Bagaimana dia dipercayakan perkara-perkara yang besar sama Tuhan. Dia menjadi tabah, tetap kuat. Kalaupun ada yang menantang dia, menekan dia, karena dia percaya sama Tuhan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya saudara, dia terus boleh menjadi orang yang mempunyai nilai-nilai. Ini yang keempat tepatnya saudara ya. Menjadi orang yang bajik. Saudara semakin tidak mudah berkompromi. Tapi saudara semakin punya prinsip yang bukan mau menunjukkan saudara orang hebat. Prinsip karena saudara percaya hanya firman Tuhan yang benar. Mari saudara, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan, tapi saya mendorong saudara. Jangan berhenti bertumbuh dalam kerohanian saudara. Jangan pernah berhenti terus membaca firman yang sedang kita biasakan hari-hari ini, suka firman. Karena kunci bertumbuh dimulai dengan suka firman. Jangan berhenti suka bersekutu saudara. Yuk kita membutuhkan orang lain dalam bertumbuh. Dan saudara-saudara seiman kita adalah orang-orang atau komunitas yang Tuhan berikan untuk kita bertumbuh. Sekalipun mungkin ada saudara seiman yang Tuhan izinkan mengecewakan kita. Tapi kalaupun lewat hal yang mengecewakan itu saudara, kalau kita mau bertumbuh, itu membentuk kita menjadi kuat, mempunyai daya tahan, menjadi bajik saudara, karena saudara jadi semakin punya nilai-nilai. Dan jangan lupa saudara, untuk terus kita bertumbuh, bangun gaya hidup murid Kristus, suka bersaksi. Apa yang saudara alami, saksikan sama orang lain. Dan saudara akan semakin bertumbuh, karena apa? Waktu saudara ceritakan sama orang lain, saya yakin, bukan aja orang lain mulai tahu apa yang Yesus bisa perbuat, tapi saudara semakin yakin apa yang Yesus bisa perbuat. Dan saudara terus bertumbuh dalam kerohanian saudara-saudara. Mari terus bertumbuh. Dan mari terus alami hal-hal yang mengagumkan karena bertumbuh. Saya mau doakan saudara, supaya saudara terus bertumbuh. Tapi sebelum saya doakan, mari dengarkan pujian ini. Dan setelah itu kita akan tutup dalam doa. Kasih-Mu Yesus, tidak bisa lari dari kasih-Mu yang besar Tuhan. Yesus sungguh besar. Amin. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Yuk mari kita mau berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami menyatukan hati kami. Biarlah kami tidak mau berhenti bertumbuh secara rohani. Dengan suka firman, dengan suka bersekutu, dengan suka bersaksi. Karena kami tahu hidup mengiring Tuhan itu penuh dengan hal yang mengagumkan. Tapi hal yang mengagumkan itu menjadi kuat, mempunyai daya tahan, menjadi setia, menjadi bajik dan menjadi tabah. Itu kami alami kalau kami mau bertumbuh terus. Hamba mau berdoa, mungkin ada di antara anak-anakmu yang tergoda untuk menyerah. Karena situasi, kondisi dan mengatakan, sudahlah saya tidak bisa bertumbuh lagi. Biarlah mereka bangkit dan terus mau bertumbuh. Dan melihat hal-hal yang mengagumkan terjadi karena mereka terus mau bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk saudara, hari ini kita mau menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dilawat sama Tuhan. Karena kita percaya pengorbanan Yesus sempurna saudara. Karena pengorbanan Yesus, Tuhan mau dan pasti memampukan saudara bertumbuh. Dan sebagai dampaknya, saudara melihat hal-hal yang mengagumkan. Mari roti yang saudara sudah persiapkan, kita angkat saudara. Dan ikuti saya berdoa untuk merenungkan makna perjamuan ini sebelum kita menerimanya.
satukan hati dengan saya dalam doa. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya, saya menerima persekutuan dengan tubuh Kristus melalui roti perjamuan. Saya percaya ini adalah pembayar lunas semua harga penebusan dosa-dosa saya. Saya mau terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama dengan bersyukur, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yuk kita siapkan sekarang cawan perjamuan, saudara. Kalau saudara sudah ada, mari kita angkat dengan tangan kita ke atas, saudara. Dan sekali lagi ikuti saya berdoa untuk menghayati makna perjamuan ini. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya, saya menerima persekutuan dengan darah Kristus melalui anggur perjamuan. Saya percaya ini adalah meterai perjanjian baru yang lemah menjadi kuat, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Saya mau menerimanya dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama dengan penuh ucapan syukur. Boleh saudara ambil waktu setengah menit untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh melawat saya lewat perjamuan. Terima kasih Tuhan. Karena perjamuan mengingatkan pengorbanan-Mu yang sempurna. Engkau lunas membayar semua harga penebusan saya. Sehingga berapapun besar dosa saya, Engkau bisa ampuni. Bukan dosa masa lampau, tapi dosa masa sekarang. Kalau saya mau berbalik kepada jalan-Mu. Dan pengorbanan-Mu sempurna. Karena darah-Mu meterai perjanjian baru. Membuat saya bisa bertumbuh dalam Tuhan. Dan mengalami hal-hal yang mengagumkan. Sehingga benar saya boleh katakan, mengikut Yesus tidak pernah kecewa. Mengikut Yesus selalu penuh dengan hal yang mengagumkan. Karena ketika saya bertumbuh, saya melihat, saya boleh menjadi kuat. Saya boleh mempunyai daya tahan. Saya menjadi setia, bajik, bahkan menjadi orang yang tabah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, saya bersyukur dengan perjamuan ini. Dan sebelum kita akhiri, saudara menerima doa berkat. Saya mau memberkati teman-teman yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Juni. Aku memberkati Ibu Susiati, Saudari Jesslyn Amelia Sanjaya, Bapak Indra Susanto, Ibu Puji Rahayu, Ibu Hani Wijaya, Ibu Rusmaida, Citni, Ibu Ripka Pasaribu, Ibu Aling, Ibu Yuni, Ibu Eni atau Asien, Ibu Awan, Ibu Hani Krisdiana, Bapak Gerald, Saudari Yohana, Ibu Tineke Chandra, Bapak Filemon atau Emon, dan Saudari Felicia Syarifudin. Tuhan berkati mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biar mereka boleh mengalami nyata sudah penyertaan Tuhan dalam hidup mereka sampai hari ini. Tapi yang tidak kalah penting, penyertaan-Mu Tuhan terus akan nyata dalam kehidupan mereka. Sampai Maranatha mereka boleh bertemu dengan Engkau kembali. Dan biar hidup mereka diisi dengan hal yang mendatangkan keberartian, keindahan. Dan hidup mereka boleh berdampak, berguna buat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba memberkati semua yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dan sekarang, terimalah doa berkat ini untuk mengakhiri seluruh ibadah kita. Terimalah berkat daripada Bapa yang baik, dalam kasih sayang kemurahan Tuhan Yesus,
serta persekutuan daripada Roh Kudus yang memberkati pribadimu, keluargamu, pendidikanmu, pekerjaanmu, usahamu, memberkati engkau dengan penyertaan, pemeliharaan, dengan kekuatan, kesehatan, sehingga engkau tidak kekurangan sesuatu yang baik untuk bertumbuh menjadi murid yang semakin serupa Kristus, murid yang suka firman, suka bersekutu, dan suka bersaksi. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati boleh katakan amin.
rehearsal, we were just practicing this song. And again, in my spirit, I just sense that if you are suffering cancer, if you've been given a death sentence by the doctor, whatever it is, we're going to sing this thing over you. We're going to sing these words straight from the Word of God. God is fighting for us. I hate cancer. I hate cancer in Jesus' name. And so we stand up, amen, and in the name of Jesus, not in our own strength, but